Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leo Panca dari Leotronic Jaya Channel. Kali ini saya ingin mencoba membuat konten berbagi tips bagaimana cara memiliki usaha atau bisnis. Banyak orang yang punya uang, punya modal, tapi bingung mau bisnis apa, mau usaha apa. Sebaliknya juga ada yang punya keinginan untuk membuat usaha, tapi tidak ada modal. Nah, bagaimana caranya? Saksikan video saya sampai habis. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan usaha saya. Alhamdulillah saat ini saya sudah mempunyai 3 usaha. Yang pertama di bidang jasa servis AC, kulkas, dan mesin cuci. Alhamdulillah sudah 5 tahun dan hasilnya sudah, alhamdulillah, sudah cukup menghasilkan. Yang kedua, usaha saya adalah toko pancing. Itu di rumah, ada tokonya, istri saya mengelola. Alhamdulillah hasilnya juga sudah sesuai dengan harapan. Yang ketiga, usaha saya adalah toko spare part AC, kulkas, mesin cuci, dan elektronik rumah tangga lainnya. Ya, di sini, Leotronic Jaya Spare Part. Alhamdulillah pengunjungnya juga sudah ramai. Satu hari kisaran 50 sampai 70 orang pembeli. Alhamdulillah. Kembali ke topik. Bagaimana cara memiliki usaha atau bisnis? Saya akan mengupas tuntas sesuai dengan apa yang saya jalani, apa yang saya terapkan di kehidupan saya dan di usaha saya. Jadi ini bukan cuma sekedar teori, tapi sudah saya praktekkan seperti itu. Yang pertama, berdasarkan hobi. Karena sesuatu yang berdasarkan hobi akan sangat menyenangkan kita menjalankannya. Tidak dibayar saja kalau hobi kita senang, apalagi ketika menghasilkan. Hobi ditambah menghasilkan, semakin senang, semakin semangat. Berikutnya, berdasarkan bakat, kemampuan, skill. Nah, ini penting. Ketika kita punya bakat terhadap bidang yang akan kita kelola, kita punya skill di situ, kita akan lebih mudah menguasai produk, menjelaskan kepada konsumen kita tentang produk. Kemudian selanjutnya, sesuaikan dengan lingkungan sekitar Anda. Contoh, saya hobi mancing. Sekali dalam sebulan saya ada turun mancing. Nah, di situ saya melihat peluang. Oh, ternyata di Batam banyak para angler, para pemancing. Di sekitar rumah saya juga banyak. Jadi di situ peluang. Saya coba buka usaha tersebut. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ini nggak kalah lebih penting. Jangan pilih bisnis yang bersifat musiman. Nah, ingat, batu akik viral kali itu. Semua orang berlomba-lomba ingin jualan batu akik. Booming. Sampai ada di Batam, counter handphone berubah jadi counter batu akik. Tapi barang tersebut hanya musiman. Gak nyampe 1 tahun. Kurang lebih gak nyampe 1 tahun. Habis musimnya, habis pembelinya. Nah, kalau bisa hindarin itu. Kemudian Anda harus tahu calon konsumen Anda. Seperti saya. Saya sebelum buka toko spare part ini, usaha saya servis AC, kulkas, mesin cuci. Tiap hari saya butuh spare part
untuk servis AC orang, kulkas orang. Jadi saya berpikir, kalaulah saya punya toko spare part, ya walaupun di awal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih masa merintis, belum terlalu laku, belum terlalu ramai yang beli, minimal saya sendiri sudah membeli kebutuhan saya untuk servis di toko saya sendiri. Tentunya sedikit-sedikitnya barang saya tetap berputar, penjualan saya tetap berputar, seperti itu. Apalagi ketika sudah mulai ramai pengunjung, seperti itu. Nah, di situ juga saya melihat, oh ternyata di Batam banyak teknisi-teknisi AC, kulkas, mesin cuci, banyak kawan-kawan. Nah, di situ saya melihat calon konsumen. Oke, selanjutnya adalah modal. Nah, apa modal utama dalam bisnis? Uang? Bukan. Modal utama dalam bisnis adalah mental, keberanian, mental usaha. Karena ketika kita sudah punya mental usaha, tidak ada uang pun kita bisa capai itu. Nah, yang kedua, modal dalam bisnis. Barulah uang. Karena apa? Tidak dipungkiri, banyak bisnis yang harus bermodalkan uang. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya uang tapi kita mau bisnis? Pinjam bank, hutang bank, boleh? Boleh. Mau buka toko, hutang bank, boleh. Tapi ada syaratnya, ada ketentuannya. Kalau enggak, habis Anda dikejar-kejar debt collector. Syaratnya apa? Anda harus masih punya penghasilan tetap. Penghasilan. Semisal begini. Anda masih bekerja di perusahaan. Tiap bulan Anda masih menerima gaji bulanan. Nah, seperti itu. Kemudian dana untuk kebutuhan di rumah Anda masih aman. Keperluan rumah tangga, dapur, anak sekolah masih aman. Karena kenapa? Jangan berharap bisnis Anda bisa langsung jalan di bulan pertama, bulan kedua. Gak ada bisnis yang instan. Semua harus melalui masa merintis, melewati masa merintis, perkenalan kepada konsumen, kepada calon-calon pembeli. 6 bulan merintis paling cepat itu. Paling cepat. Alhamdulillah toko saya merintis di 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan perlahan-lahan mulai rame sampai sekarang. Alhamdulillah rame. Nah, jadi sehingga di masa merintis itu omset Anda masih sedikit, apalagi profit Anda belum bisa diandalkan. Jangan berharap Anda bisa di bulan pertama untuk kebutuhan rumah tangga pun Anda ambil dari profit hasil toko. Jangan berharap seperti itu. Gak bisa, kecil kemungkinannya. Biarkan toko berjalan dulu tanpa diganggu hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga kita. Harus ada sendiri yang buat rumah tangga kita. Seperti itu. Nah, kemudian target realisasi. Nah, banyak orang yang mau berbuka usaha, mau berbisnis seperti ini. Nanti kalau saya ada duit, saya mau buka usaha ini. Nanti kalau saya ada modal, saya mau buka toko ini. Nanti kalau nggak ada kepastian, kejelasan itu nggak ada. Kalau angan-angan, buat target realisasinya,
Kalau perlu tulis di dinding. Semisal gini, Anda punya keinginan membuka toko baju. Nah, tapi Anda saat ini belum ada modal. Anda buat target. Kapan Anda mau buka itu? Oke lah, sekarang Anda belum mampu. Bikin target tahun depan. Sekarang bulan Februari. Katakanlah bulan Maret 2022 tahun depan. Anda harus sudah punya toko baju. Nah, buat target realisasinya. Tulis di dinding kalau perlu. Bulan Februari 2021 saya harus sudah punya toko baju. Nah, kejar itu, capai itu. Entah Anda menabung, Anda giat bekerja, atau hutang bank. Katakanlah sekarang Anda belum bisa berhutang dengan bank karena Anda masih punya sangkutan-sangkutan lain. Selesaikan itu dulu, selesaikan masalah-masalah kecil-kecil dulu. Nah, buat target tahun depan saya harus sudah punya toko. Nah, ketika sudah tahun depan Anda sudah berusaha maksimal tapi tidak tercapai juga, jangan kecewa, jangan putus asa. Buat lagi target di tahun depannya. 2022 belum tercapai, bikin 2023, mundurkan 1 tahun. Tapi tetap ada jangkanya, ada target yang ingin dicapainya, goalnya. Nah, kalau sudah punya modal dari awal, sekarang kita sudah punya modal, buat target realisasinya untuk buka usaha tersebut 1 bulan atau 2 bulan ke depan, tergantung tingkat kerumitan persiapan toko Anda, bisnis Anda. Nah, ini yang penting juga nih. Ketika Anda sudah punya uang, sudah punya modal, katakanlah Anda sudah punya modal 100 juta, Anda mau buka toko. Nah, ini Anda nggak boleh habiskan semua. 100 juta Anda belikan properti, peralatan-peralatan toko, terus isi barang jualanannya, produk-produknya, Anda habiskan semua 100 juta. Itu salah, keliru. Yang boleh kita habiskan itu hanya sebesar 70% maksimal. 30% kita simpan. Untuk apa? Yang pertama, lagi ini kalau kita modalnya ngutang bank. Yang pertama, ketika kita masih punya simpanan 30% tadi atau 30 juta dari 100 juta, ketika toko kita belum lancar, masih masa merintis, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih masa merintis, kita masih punya cadangan. Ketika kita nggak, katakanlah belum sanggup bayar bank karena toko masih sepi, nah ini di 30 juta kita masih bisa nyicil bank, katakanlah 2 juta per bulan, 2 juta bulan pertama, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta, masih aman dari situ. Yang kedua, yang nggak kalah lebih penting lagi, kita nggak tahu. Saya awal buka toko ini, saya yang belum tahu mana nih kira-kira yang frekuensi lakunya paling cepat, paling laris, barang mana. Katakanlah, oh ternyata barang A frekuensinya lebih cepat lakunya ketimbang barang B. Nah, jadi sehingga ketika kita masih punya simpanan 30% tadi, 30 juta tadi, kita bisa, itu bisa kita pergunakan untuk menambah produk-produk, barang-barang yang frekuensi lakunya cepat. Bisa kita beli produk itu dengan agak sedikit banyak, agak banyak, biar mendapatkan harga modal yang murah tentunya. Nah, seperti itu. Jadi sambil berjalan kita pelajari seperti itu.
30%. Oke, baiklah, kiranya itu dulu tips dari saya yang mungkin cukup panjang lebar. Jangan lupa like, komentar di bawah ini. Jika ada pertanyaan, share, dan subscribe. Juga bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Masih banyak nanti ke depannya video-video yang akan saya rilis lagi. Bukan cuma tentang bagaimana berbisnis, tapi nanti saya coba buat juga video-video tentang tutorial servis AC, servis kulkas, servis mesin cuci, tentang listrik, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.